Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mendadak Montir Channel. Oke Mas Bro, setelah di video kemarin kita bahas masalah apa Mas Bro? Kopling. Kopling ya. Video terakhir kopling terus gigi rasio ya. Iya. Nah, biar lebih lebih komplit ya Mas Bro ya. Nah ini kita akan bahas seputar pengapian ya. Nah ini kebetulan ada ini Jupiter Z ya yang kehilangan api Mas Bro ya. Jadi kita akan bahas masalah pengapian. Kebetulan ada peraga di sini ya. Kita bahas pengapian nanti ya. Kalau di ini pengapian apa Mas? DC. DC ya. Sarah. Oke Mas Bambang, untuk pengapian motor ini sendiri ya Mas ya, itu ada dua jenis, menganut dua jenis, yaitu AC dan DC. Untuk motor-motor lama Mas ya, Yo, 2000 berapa itu? eranya tahun 2000 ke atas itu. Kalau dari Yamaha itu eranya Jupiter itu udah DC semua. Eranya Jupiter. Terakhir di Vega kali. Di Vega, Vega R, TR ya. Vega R itu masih AC terakhir. AC Vega, terakhir. Pulse One, Ranking semua pengertiannya AC. Kemudian Jupiter kok Jupiter apa itu? Vega New ya. Vega New Udah itu mulai DC. udah mulai DC. New Oke. R 2006 2007 itu. Dan di Honda sendiri itu terakhir ya di Supra Supra 110-nya, 100-nya. Di NF. NF itu masih AC. Ya, Di Karisma itu udah mulai DC. udah mulai DC ya. Jadi memang di tahun berapa berarti itu udah mulai nggak kepake itu AC. Tahun-tahun kalau di Yamaha sendiri 2005 terakhir Vega keluar itu sama Poson. Tapi Honda masih ada Suprafit ya. Suprafit ya, Honda masih ada Suprafit di tahun itu. Suprafit itu eranya 2003. 2003. 2003 Revo Revo itu udah DC. yang Revo New ya. Revo New untuk lancip. Baik, berarti intinya pengapian ya. Untuk saat ini semua motor mengaplikasikan pengapian dengan sistem DC. Apalagi untuk motor-motor terbaru ya, yang sudah injection ya Mas Bro ya. Ya. Oke. Jadi kita akan bahas sedikit masalah pengapian DC. Oke Mas Bro, yang perlu diketahui di sini adalah alternator dan generator ini. Alternatornya di sini ini di dalam bak ini loh. Ya, yang bertugas nanti menyuplai arus listrik ya. Ini dengan dikeluarkan dari kabel-kabel ini. Jadi di sini kabel apa aja Mas Bro? Sini ada kabel spool dan kabel Dibuka aja coba. Ya. Ada spool dan pulser ya. Ya. Kabel keluaran Mas Bro dari spool Dari spool keluar 3 kabel, kuning, putih dan hitam. kuning, putih, hitam. Ya. Jadi kabel hitam itu nanti yang akan masuk ke ground. Kemudian kabel kuning masuk ke PLN ya Mas Bro. Yep, lampu. Lampu. Kemudian putih, enggak itu kuning polos tuh Mas. Ke bodinya kuning plus merah. Oh iya. Ya, terus kabel putih itu pengisian ya, sebagai pengisian ke aki nanti. Ya, ya. Input ke kiprok, Ya. keluar ke aki. Baik Mas Bro, selain itu kabel satunya lagi Mas. Ini Soket kabel satunya. pulser ada warna pink dan putih. Oke, bisa dijelaskan. Satu plus dan satu min. Nah, jangan salah ya Mas Bro, untuk Jupiter ini series ya. Kabel merah itu ya, pada ininya kabel di sini memang ini merah apa merah muda ya? Pink, merah muda. Nah, tapi ini masuk ke CDI nanti jadi merah loh. Ya, keluar di sininya merah. Ya, merah ya, kelihatan. Coba kita zoom dulu, coba kelihatan nggak Mas? Loh, mana zoomnya ini?
Coba mas. Nggak kelihatan apa bro. Sebentar. Hmm, coba kita zoom. Tuh, Ya, keluar merah ya mas. ya, Oke merah. siap. Ini yang dari pulsernya tadi. Jadi merah di sini bukannya merah plus ya mas, bukan merah plus aki loh. Enggak, Jangan salah, dia minnya malah. kebalik. Masa itu. Oke. Kemudian untuk jadi sebenarnya pulser ini apa namanya mas ya? Penjelasannya gimana ya? Sebenarnya sih tidak ada hubungannya dengan pengapian. Dibilang nggak ada hubungannya tapi berhubungan. Gimana mas? Ya, pulser ini fungsinya untuk mengirim sinyal ke CDI. Dari CDI lagi nanti memercikan api ke kuil, baru terjadi ledakan di silinder di mesin. Di mesin. Terus itu loh mas, sepul sendiri itu loh. Sebenarnya kan dia nggak terhubung ya. Ya, Bahkan tanpa sepul pun, karena ini DC 12 volt dari aki ya. ya, Nah ini kita bisa lihat di pengapian sistem apa? Total loss. total loss tanpa spool. Tanpa spul ya. Sebenarnya mesin ini tanpa sepul pun nyala mas bro. Teman Iya. tidak normal. Yo nggak bisa nyala kalau nggak ada aki tuh. Ya, Kira-kira gitu ya mas. nyala tapi kurang normal aja. Efek panjangnya ya ke kiprok atau ke CDI nanti yang akan rusak. Itu kalau ada sepul nggak ada aki. Ya kalau ada aki nggak ada sepul Aman. aman. Paling ya aki tekor ya. Iya. Baik mas bro ya. Berarti seperti itu mas bro. Motor ini sejatinya nggak pakai sepul pun nyala mas bro. Asal ada akinya. Ya. Loh, ada aki nggak ada sepul gimana? Ya itu tadi mas bro. Dia akan menyala sampai pada titik nol dari si aki, sampai aki itu habis. Aki habis ya stop, jalan ya, karena nggak ada supply. Nah jadi di sana bisa kita tarik kesimpulan bahwa si sepul ini fungsinya adalah untuk satu PLN kelistrikan lampu, dua pengisian ke aki itu mas bro ya. Nah justru yang ini nih yang berhubungan erat dengan pengapian mas bro. Ini namanya pulser yang dipasang di dalam ya. Terus sebagian sensornya, nah di magnet itu ada apa mas? Benjolan tuh. Pick up pulser. Pick up pulser tuh mas, sebagai penyambung dan pemutus ya. Jadi dia yang nanti yang akan mengirim sinyal tadi. Mengirim sinyal tadi ke CDI. Tadi udah dijelaskan ya. Nah, oke. Sekarang mas bro, kita masuk ke, nah dari sini kemana dulu tadi? Dari Nih, ini pulser lari ke CDI. Baik. Ini kita bicara motor normalnya ya mas bro ya. Pengapian normal berarti pakai aki ya. Ya. Taruhlah ini pakai aki mas bro. Ketika kontak on, arus 12 volt itu langsung masuk ke CDI. Oke. Tapi apakah di sana terjadi pembakaran di kuil? tidak. Tidak ya. Jadi arus 12 volt tadi digedein dulu. Ya toh? Digedein dulu sama CDI tapi nggak dikeluarin mas, disimpan di sana. Ditambah dayanya. Nah, dari 12 volt itu kira-kira bisa sampai berapa? 300 400 volt loh mas, kisaran angkanya tuh. Besar juga ya. Tapi nggak dikeluarin, ditahan dulu sampai dia dapat perintah dari pulser tadi tuh. Nah begitu dapat perintah dari sepul ya, kita starter motor atau kita engkol gitu kan, muter tuh magnet, set pick up coil ya, melewati si tonjolan pulser ya, set begitu habis di ujungnya, set Baru terjadi sinyal terkirim, pesan terkirim. Nah di saat itulah CDI menyemburkan, menyemburkan ya mas, kok koyo air ya mas, semburan mengirim sinyal. dimuntahkanlah ke kuil. Nah di kuil ini bisa gede lagi mas,
tambah daya lagi. Tambah lagi, kalau tadi cuman 300 sampai 400 volt itu kalau masuk ke kuil ya. Ya. Nah, yang keluar ke busi sana Mas, itu ribuan. Angkanya mungkin ya Mas Bro ya, itu berkisar di angka 20.000 sampai 25.000 volt. Lah ya pantas kalau sampean kesetrum mental itu. Wong gede. Tapi kira-kira itu mentalnya karena kaget apa emang karena gede strumnya? Kaget loh Mas. Kaget ya. Gede. Ya gede ya kaget ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan pengapian dari motor-motor lawas itu kayak Honda CB lama, dia kan masih pakai apa namanya platina. Mana lebih besar Mas? Platina sama CDI keluaran apinya. kalau untuk jadi gini ya Mas ya. Sebenarnya di zamannya itu platina juga wah itu primadona. Kenapa? Ya karena nggak ada yang lain. Ya toh? Teknologi CDI belum ada. Belum ada. Itu bisa dibilang apa ya Mas ya? Untuk membersihkan api itu jadi nggak semuanya ini Mas. Kalau sekarang kan udah simpel dirangkai dalam CDI. satu CDI itu satu kotak itu ya. CDI. Kapasitor, discharge, ignition. Sementara di platina itu dia manual ya Mas. Tik-tik-tik ngene Mas. Ya. Lah makanya lebih boros. Dikit-dikit orang zaman dulu tuh platina habis. Lah ini habis gimana? Nyetel platina lagi dah, Iya. rapetin lagi, Berubah lagi. berubah. Itu dia Mas. Menu servisnya dulu kan karburator dan setel platina. Iya. Nah sekarang nggak ada tau setel CDI. Nah, Ada. kecuali Nah, programmable. itu next ya. Ya, itu next. Saman punya kan? Ada, Ada. Iya. masih di toko. Kawan-kawan kita bahas Mas. Kita kupas ya satu-satu. Baik. Ya, biarpun pada apa dengan berjalannya waktu, CDI juga udah mulai tergeser. Bahkan sudah nggak dipakai di era sekarang ini. Ya toh? Tapi ya tetap perlu diingat ya Mas Bro ya, bahwasanya ada yang modern itu karena ada yang kuno. Teknologi lama. Nah, ada teknologi lama disempurnakan gitu. Kalau nggak ada yang lama ya yang baru nggak keluar. Inovasi di bidang otomotif terus Nah, maju. jadi pengapian di sini ya toh, apa ini kita bahas apa sekarang? Ini kali ya, perbedaan antara DC AC kali ya, harus searah mau bolak-balik itu. Boleh. Nah, Karena memang cara ya kerjanya berbeda. biarpun sudah nggak dipakai ya Mas ya, tapi untuk pengetahuan kita perlu tahu juga, karena ya motornya juga masih pada jalan banyak di jalanan itu model-model yang pakai AC, bener? Betul. Iya. Oke kita kupas dikit. Nah kalau yang AC Mas, yang harus bolak-balik itu bedanya cuman, nah dia nggak memerlukan aki ya, dia nggak memerlukan aki dalam proses apa namanya Pembakaran. pembakarannya ya, dayanya tuh Mas, Daya. itu benar-benar dia nggak memerlukan aki. Jadi apa ya, dari sini Mas, dari sepul langsung Iya. ya, dari sepul langsung dia dapat ininya. Itu lampunya terlalu ini kali itu kedip-kedip tuh di kamera. Bentar. Terlalu silo tuh. Dijauhin kali, coba bentar ya Mas Bro ya, kita setting ini loh pengapian PLN nih,